Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Ini adalah bilah senjata pendek, cocok untuk pertempuran jarak dekat. Sebagai wakil komandan Bulan Gelap, Luzian juga seorang pembunuh tingkat atas. Setelah Luzian mengorbankan prajurit kekaisarannya, dia tidak melakukan langkah pertama. Sebaliknya, dia menatap Qin Chen dengan dingin. Qin Chen mencibir. Visinya saat ini tidak seperti dulu. Dia baru saja menembus kaisar bela diri puncak jangka menengah. Tanpa menunggu Luzian berbicara, Qin Chen bahkan tidak mengorbankan senjata apapun, tetapi hanya menembaknya dengan pukulan. Langkah pertama adalah tinju pembunuh. Hanya langkah ini yang bisa membuat Qin Chen bahagia. Luzian merasa bahwa serangan gelap berbilah cincinnya tampaknya telah menembus ke dalam lumpur yang tak terlihat, dan tidak bisa lagi dirangsang. Wajahnya berubah tiba-tiba, dan pemahaman Qin Chen tentang pencapaian spasial jelas tidak lebih lemah darinya sendiri. Wajahnya hijau, mengetahui bahwa jika dia tidak bisa menembus belenggu aturan Qin Chen, dia pasti akan jatuh ke dalam ritme Qin Chen, dan tembakannya akan sepenuhnya ditekan oleh Qin Chen. Begitu senjatanya ditekan, dia mungkin sangat berbahaya, belum lagi ada Rao Yuaneng dan Pu Xingchang di sampingnya. Luzian bahkan tidak memikirkannya, dia sudah mulai membakar darahnya. Ketika belati bilah cincinnya terlepas, dia segera menghela nafas lega, dan pada saat yang sama, dia akan mundur. Tapi bagaimana Qin Chen bisa memberi Luzian kesempatan untuk mundur? Pada saat Luzian mengendur, tinju pembunuh Qin Chen tiba-tiba meledak, raungan memekakkan telinga terdengar, tinju pembunuh Qin Chen langsung berubah menjadi naga yang marah. Luzian hanya merasa bahwa kekuatan mengerikan akan datang, dan dia tidak dapat menahan niat membunuh yang mengerikan ini. Luzian menyemburkan darah, dadanya runtuh dengan pukulan Qin Chen. Suara fragmentasi tulang satu demi satu, dan dia tidak tahu berapa banyak tulang rusuk yang dia patahkan seketika. Dia mundur ketakutan, dan pada saat yang sama buru-buru mengambil beberapa pil dan menelannya, dan kemudian berteriak ngeri tanpa menunggu Qin Chen untuk terus mengambil tindakan. Saudara Chen, kasihanilah, saya mengaku kalah, dan mohon mengerti Saudara Chen atas pelanggaran yang saya perbuat. Dia berteriak dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Qin Chen tidak terus mengejar dan membunuh Luzian. Meskipun dia melukai Luzian dengan satu gerakan, Luzian, sebagai wakil komandan organisasi pembunuh bulan kegelapan, tidak tahu berapa banyak metode yang dia miliki, dan pasti ada banyak pembunuh tersembunyi. Tentu saja, tidak apa-apa baginya untuk membunuh Luzian. Ini hanya sedikit merepotkan, tetapi Orde Hitam baru saja didirikan di Sky Thunder City. Jika dia membunuh Luzian secara paksa dan berita itu kembali ke Sekte Bulan Gelap, akan ada beberapa masalah. Terlebih lagi, Luzian hanyalah wakil pemimpin Bulan Gelap, dan Bulan Gelap harus memiliki pemimpin yang lebih kuat. Sekarang pihak lain memohon belas kasihan, Qin Chen secara alami akan menerimanya. Melihat Qin Chen tidak mengejar, Luzian menghela nafas lega. Dia tidak berpikir untuk melarikan diri dari Qin Chen. Jika dia bisa melarikan diri, Qin Chen tidak akan begitu santai. Belum lagi di dalam hatinya, Qin Chen telah menjadi sangat misterius. Pihak lain setidaknya adalah kaisar bela diri puncak yang sama seperti dia. Qin Chen menatap Luzian dan mencibir, kamu bisa melakukannya jika kamu mau, atau menyerah jika kamu ingin menyerah. Di mana ada hal yang baik seperti itu? Qin Chen yakin bahwa dia berada di atas angin, dan jika Luzian berada di atas angin, nasibnya pasti akan sengsara. Luzian ragu-ragu untuk waktu yang lama, mengeluarkan sebotol batu giok dan menyerahkannya kepada Qin Chen dan berkata, Saudara Chen, ini sebotol pil Kaisar Yuan, yang dapat mengembalikan esensi sejati dari Kaisar bela diri puncak dalam waktu singkat. Ini diberikan kepada Saudara Chen. Tapi Qin Chen sama sekali tidak menyukai hal semacam ini. Dia adalah seorang master kaisar alkimia tingkat 9,
dan bahan utama untuk menyempurnakan pil Kaisar Yuan adalah rumput roh Kaisar, yang merupakan ramuan tingkat 9. Ramuan semacam ini, ada beberapa di Taman Obat Suci, yang sekarang ditanam di lempeng giok semesta miliknya. Jika Qin Chen menginginkan pil di Yuan ini, dia bisa memperbaiki beberapa tungku dalam hitungan menit. Bagaimana dia bisa menghargai beberapa pil yang diambil Lu Xian sekarang? Lu Xian melihat wajah Qin Chen berubah, dan segera tahu itu tidak baik. Tanpa menunggu dia berbicara, aura Qin Chen tiba-tiba melonjak. Lu Xian bahkan lebih terkejut saat merasakannya. Aura semacam ini jauh lebih mendominasi daripada saat dia bertarung melawannya barusan. Mungkinkah Qin Chen baru saja menembak dan belum mengerahkan kekuatan penuhnya? Memikirkan hal ini, Lu Xian berani ragu-ragu untuk sementara waktu, dan dengan cepat mengeluarkan kotak batu giok biru muda sekali lagi dan berkata, "Saya punya satu hal lagi di sini, mungkin saudara Chen akan tertarik." Qin Chen mengambil kotak giok dan membukanya langsung. Kemudian dia menemukan bahwa ada biji di dalam kotak giok. Biji ini berwarna biru dengan titik-titik di atasnya, seperti bintang di langit. Biji biru misterius Yulan. Ini adalah sejenis biji, dan itu adalah biji yang sangat langka, dikabarkan hanya lahir jauh di dalam jantung bumi. Biji jenis ini sendiri tidak memiliki efek, juga tidak dapat memperbaiki alkimia, juga tidak dapat digunakan untuk memurnikan harta apapun, tetapi memiliki manfaat besar untuk semua jenis api. Biji biru misterius Yulan dapat memurnikan api apapun, api berdarah, api bumi, dan bahkan api langit. Ini jelas merupakan harta karun yang diimpikan oleh para alkemis tingkat kaisar. Qin Chen secara alami sangat gembira ketika dia melihat biji biru misterius Yulan. Hal ini adalah apa yang dia butuhkan. Dengan harta ini, bahkan jika api iblis King Lian tidak dapat dipromosikan secara langsung, dia pasti akan dapat mempromosikan api iblis King Lian lagi. Terutama di lautan guntur ini, semakin kuat api iblis King Lian, semakin aman dia secara alami. Wajah Lu Xian tampak menyakitkan. Jelas dia tahu asal-usul biji ini dengan sangat baik, dan buru-buru berkata, "Ya, itu adalah biji biru misterius Yulan. Benda ini diperoleh Lu dari reruntuhan tertentu. Dikabarkan bahwa berbagai api dapat ditingkatkan oleh biji ini." Qin Chen langsung melemparkan biji biru misterius Yulan ke dalam piring giok alam semesta. Lu Xian akhirnya merasa lega. "Kenapa kamu belum pergi?" tanya Qin Chen. Lu Xian menunjukkan rasa malu di wajahnya dan berkata, "Saudara Chen, Lu telah menyinggung saudara Chen sebelumnya, dan meminta saudara Chen untuk memberi kesempatan lagi, sehingga Lu dapat memberi kompensasi kepada saudara Chen dan Lu bersedia berada di bawah naungan saudara Chen." Lu Xian berkata dengan penuh kekaguman. Qin Chen melirik Lu Xian beberapa kali. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti tujuan Lu Xian? Dia hanya tidak bisa berpikir bahwa orang ini sudah menjadi kaisar bela diri puncak, dan dia sangat tak tahu malu. Dia benar-benar seorang pembunuh daripada bajingan. Qin Chen berkata, "Bukan tidak mungkin jika kamu bersedia untuk tetap tinggal, tetapi kamu harus mematuhi instruksi Ben Shao. Jika saya melihat ketidakberesan dalam diri Anda nanti, itu tidak akan diselesaikan dengan hanya meminta maaf." Jawab Qin Chen mendengus dingin. Dia tidak memaksa Lu Xian untuk pergi. Lu Xian telah dipermalukan oleh Qin Chen. Tapi dia sangat gembira ketika mendengar ini. Dia buru-buru berkata, "Saudara Chen, jangan khawatir. Meskipun saya bukanlah orang baik, jika saya katakan satu, maka adalah satu, dan dua adalah dua. Yakinlah saudara Chen dalam hal ini. Jika Anda tidak percaya, saudara Rao dan saudara Pu dapat bersaksi untuk Lu." Qin Chen melambaikan tangannya, dan tidak perlu bersaksi. Dia tidak pernah percaya pada apa yang disebut kesaksian, dia hanya percaya pada tindakan nyata. Setelah menyelesaikan masalah Lu Xian, Qin Chen segera datang ke sisi Wei Xiang. Pada saat ini, Wei Xiang sudah sadar kembali. Setelah menelan pil penyembuhan, luka-lukanya telah pulih 7 atau 80%, tetapi dia masih sangat lemah. Sekarang Qin Chen datang,
wajahnya tiba-tiba panik dan gugup. Hatinya berdebar, dia buru-buru berkata, "Wi tidak memiliki perasaan baik atau buruk sebelumnya, dan telah menyinggung Saudara Chen, mohon maafkan saya Saudara Chen." Ucap dia ketakutan, takut Qin Chen akan menyerangnya. "Wi Ziyang, jangan khawatir. Orang tua ini telah memberikan biji biru Yulan sebagai permintaan maaf kepada Saudara Chen. Seharusnya Saudara Chen sudah mengampuni dosa-dosa Anda." Ucap Luzian melompat keluar sebelum Qin Chen berbicara. Wi Ziyang langsung membencinya. Jika bukan karena Luzian, dia tidak mungkin dipermalukan seperti ini. Dia buru-buru mengeluarkan beberapa harta dari cincinnya, berharap untuk menukar pengampunan dari Qin Chen. Harta karun ini cukup langka, tetapi wajah Qin Chen selalu tidak sedap dipandang, karena harta ini tidak memiliki banyak efek praktis padanya sekarang. Wi Ziyang mau tak mau menjadi semakin ketakutan. Dia hampir memberi Qin Chen seluruh isi cincin penyimpanannya, tetapi wajah Qin Chen masih tidak puas. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Luzian berkata, "Wei tua, kenapa kamu begitu lambat? Hal-hal baik apa yang ada padamu, tidakkah kamu mengeluarkannya? Penyihir arai tingkat 9 yang luar biasa, bukankah kamu bahkan tidak memiliki hal-hal baik?" Ucap Luzian berkata dengan dingin. Wi Ziyang panik. Dia mengeluarkan semua barang baiknya, tetapi Qin Chen tidak menyukainya sama sekali. Dalam kepanikan, pikirannya cemas, tiba-tiba dia memikirkan sesuatu, dan buru-buru berkata, "Saudara Chen, Anda baru saja mengatakan sedang mencari segel luar angkasa. Aku bisa menemukan segel luar angkasa." Qin Chen berkata, "Bisakah kamu menemukan segel luar angkasa?" Wajah Qin Chen sudah semakin berat, tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba mengangkat alisnya, mengungkapkan ekspresi penasaran. Wi Ziyang buru-buru berkata, "Ya, Saudara Chen, saya memang dapat menemukan segel ruang angkasa. Selama saya sampai ke tempat segel ruang angkasa sebelumnya, saya bisa melakukannya. Kalau begitu, apa yang kamu tunggu? Anda akan membawa kami sekarang. Jika Anda berbohong, Anda bisa berhenti menyalahkan Ben Sao karena kejam." Beberapa saat kemudian, Saudara Chen, ini adalah lokasi segel sebelumnya. Luzian berkata dengan antusias, tetapi Qin Chen tidak berbicara, dia hanya memandang Rao Yuangeng dan Pu Xingchang. Setelah melihat Rao Yuangeng mengangguk, Qin Chen melihat sekeliling. Faktanya, tanpa Luzian mengingatkannya, Qin Chen juga telah melihat sesuatu yang salah di sini. Guntur di sini sangat kacau, seolah-olah telah mengalami gelombang, dan masih ada kekacauan-kekacauan guntur. Ini adalah aura Vena suci. Suara Lao Yuan segera terdengar. "Wi Ziyang, di mana segel luar angkasa yang baru?" Tanya Qin Chen mengarahkan pandangannya pada Wi Ziyang. Wei Ziyang buru-buru datang ke celah dan melihat ke kiri dan ke kanan, seolah sedang menghitung sesuatu. Metode perhitungan Wei Ziyang ini tampaknya merupakan metode pembentukan. Gumam Qin Chen mengangkat alisnya. Yang lain tidak bisa melihat apa yang dilakukan Wei Ziyang, tapi dia bisa melihat petunjuk. Mungkin Wei Ziyang benar-benar bisa menemukan ruang lokasi segel. Qin Chen berkata, "Apakah Anda ingin menggunakan metode formasi untuk menghitung lokasi segel ruang?" "Saudara Chen, bagaimana kamu melihatnya?" tanya Wei Ziyang tercengang. Qin Chen tidak menjawab, tetapi balik bertanya, "Seberapa yakin kamu?" 70%, jawab Wei Ziyang buru-buru berkata, "Ketika segel ruang angkasa menghilang sebelumnya, saya curiga bahwa segel ruang angkasa seharusnya mengaktifkan tindakan perlindungan. Setelah diserang, itu menghilang secara otomatis. Kemudian, ketika segel luar angkasa ditemukan untuk kedua kalinya, saya berhati-hati. Setelah mengamati untuk waktu yang lama, segel memang memiliki ukuran perlindungan otonom. Setelah diserang oleh serangan yang kuat, itu akan secara otomatis menyelinap ke tempat aman berikutnya." Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.